Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Alan Jelani dalam mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang perakitan komputer. Nah, dalam perakitan komputer nanti akan Bapak bagi ke dalam dua pertemuan ya. Pertemuan pertama, kali ini kita akan membahas tentang perangkat komputer dan mengenal dari komponen komputer. Nah, konsep pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan mengenal bentuk atau komponen hardware sebuah komputer. Karena dari komponen hardware ini dibagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama bagian input device, yang kedua proses device, dan yang ketiga yaitu output device sebagai media tampilan dari hasil sebuah proses. Pada slide pertama ini, kita akan mengenal dari komponen hardware komputer ya. Yang pertama ada yang namanya casing. Casing ini digunakan untuk menutup, melindungi, serta menyimpan komponen-komponen komputer di dalamnya. Yang kedua ada power supply. Power supply berfungsi untuk memberikan catu daya dan membagi listrik ke dalam komponen-komponen mainboard serta yang lainnya. Yang ketiga ada mainboard. Mainboard ini ada beberapa macam tipenya, ada yang model socket 478, ada LGA 775, ada model AMD, dan ada model yang terbaru seperti socket 1155. Nah, yang terbaru ini yang support dengan prosesor Core i3 atau sampai Core i7. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk dari sebuah hard disk. Berfungsi sebagai media penyimpan kalau hard disk ini. Yang selanjutnya RAM. RAM berfungsi untuk meningkatkan kinerja atau dari sebuah proses sebuah komputer. Jadi semakin besar RAM-nya, maka prosesnya semakin cepat. Untuk RAM ada beberapa model yang mulai dari DDR1, DDR2 sampai yang terbaru sekarang yaitu DDR4. Nah, apa sih yang membedakan antara DDR1, 2 dan 3? Yang pertama, otomatis biasanya frekuensi dari kelistrikan RAM-nya tersebut. Yang kedua, dari model dan bentuk. Selanjutnya yaitu prosesor. Di sini ada bentuk prosesor yang Bapak ambil hanya satu contoh, yaitu prosesor Intel model Core i3. Nah, karena prosesor ini nanti ada beberapa macam ya, ada AMD, ada Core i3, ada socket 478, ada socket LGA 775, semua berbeda. Hanya saja mungkin yang terbaru, yang banyak di pasaran yaitu tipe Core i3 sampai Core i7. Nah, bentuknya seperti ini modelnya kurang lebih. Selanjutnya yaitu pan heatsink. Apa sih fungsi dari pan heatsink? Nah, pan heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya yaitu PGA card. Nah, PGA card di sini ada beberapa macam sebenarnya, dari yang model jadul, yang model lama yaitu tipe PCI, sampai yang terbaru yaitu PCI Express. Untuk GDDR-nya ada yang 128 bit, ada yang 64, sampai yang paling besar yaitu 512 bit. Nah, semakin tinggi resolusi PGA, maka semakin besar kecepatan atau kinerja dari PGA tersebut. Maka resolusi yang akan dihasilkan lebih bagus dan lebih tinggi, sehingga mensupport untuk aplikasi-aplikasi yang berat seperti game, Corel ataupun AutoCAD. Nah, lalu bagaimana dengan PGA yang ada di dalam onboard? Nah, biasanya di dalam mainboard sudah terdapat PGA card yang bawaan atau defaultnya ya. Hanya saja PGA card onboard ini dia masih standar, resolusinya masih rendah. Jadi kalau digunakan untuk game belum bisa atau belum support. Tapi kalau untuk tampilan grafis standar, ketik Word atau instalasi sistem operasi Windows 10 atau Windows 7, dia sudah support. Hanya
Kalau untuk games dan aplikasi berat belum support, maka digunakanlah yang namanya VGA card sebagai penambah daya dari grafis. Mungkin ini saja beberapa komponen penting yang Bapak perkenalkan, karena sebagiannya masih ada lagi beberapa lagi komponen yang bisa kalian lihat di dalam sebuah CPU. Kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu pada bagian pertama ya, yaitu bagian input device. Nah, input device ini adalah sebuah media yang digunakan untuk menginput atau memasukkan sebuah perintah ke dalam komputer, sehingga perintah tersebut diproses nanti di dalam sistem. Alatnya apa aja untuk input device ini? Yang pertama ada keyboard. Keyboard sudah jelas ya, untuk memasukkan huruf, angka. Yang kedua yaitu joystick. Kalau kita menggunakan joystick biasanya hanya untuk main game. Yang ketiga ada mouse sebagai media untuk kursor, menggerakkan kursor ya. Yang selanjutnya ada scanner. Scanner untuk mengambil gambar atau mengambil tulisan, lalu diambil disimpan di dalam sistem kalau kita ingin menyekan gambar atau tulisan. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu input device berupa mic ya, karena mic juga adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer sehingga bisa diproses. Mungkin itu beberapa bagian input device ya, kalian bisa mengenal. Selanjutnya yaitu bagian proses device, yaitu alat-alat yang digunakan atau komponen yang digunakan untuk memproses. Nah, alat untuk memproses ini dia tidak bisa bergantung hanya pada satu alat, tapi ada beberapa komponen yang mendukung yang lain yang harus bekerja sama sehingga bisa mengerjakan proses ya. Jadi misalnya gini, misalnya ada prosesor, ada mainboard, ada PGA, ada hard disk, semua sudah dipasang, tapi misalnya power supply-nya belum dipasang, apakah komputer masih bisa jalan? Tentu tidak kan? Jadi satu sama lain saling ketergantungan. Nah, adapun bagian device di proses ini ada beberapa, sini Bapak jelaskan, ada power supply, mainboard, PGA, ada prosesor, ada RAM, ataupun ada sound card. Nah, dari beberapa komponen ini mereka saling bekerja sama, saling mendukung untuk bekerja menghasilkan sebuah yang nanti hasilnya berupa output. Nah, proses ini, komponen ini antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling ketergantungan. Jadi kalau mainboard tidak ada prosesornya, otomatis dia tidak akan jalan. Ataupun mungkin mainboard tanpa RAM, dia juga tidak akan jalan. Jadi antara komponen satu dengan yang lain saling ketergantungan agar bisa bekerja dan bisa berproses. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk output device. Nah, pada bagian output device ini yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil dari sebuah proses. Hasilnya apa? Bisa berupa gambar, bisa berupa suara, ataupun bisa berupa tulisan. Nah, medianya seperti apa? Kalau gambar bisa berupa layar ya, LCD atau monitor. Nah, kalau tulisan yaitu sebuah printer, dia akan mengeluarkan tulisan. Kalau untuk suara, outputnya apa? Ya, speaker, benar. Karena speaker untuk mengeluarkan suara. Jadi garis besarnya untuk komponen komputer ini kebagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan kali ini kalian ada gambaran dan bisa mengerti. Sebelumnya nanti kita akan lanjut di pertemuan kedua, yaitu tentang perakitan komputer. Kalau sekarang hanya mengenal dulu komponen. Dilanjut di pertemuan selanjutnya yaitu perakitan. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf.
Bapak tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go back, I'm here, baby.